Aku, Sari, terbangun oleh bunyi jam yang lucu, selimut masih bau sabun, dan secangkir kopi instan menunggu di dapur kos. Suara burung dari kota asing ini membuat pagi terasa riang, tapi hatiku berdebar seperti ada yang berbeda. Hari ini aku memakai senyum cute, rias tipis, dan niat mengirimkan kejutan untuk ibu. Namun di balik senyum manis itu, ada firasat yang menusuk, sebuah rahasia dari rumah yang jauh menunggu untuk terbuka. Aku berjanji pada diriku sendiri, hari ini aku akan memulai sesuatu, dengan langkah kecil, tapi rencana yang teliti. Siap-siap ya, dunia kecilku. Kulihat nanti hasilnya. Cerita ini adalah cerita fiksi yang diambil dari kehidupan nyata. Nama, tempat, dan cerita dibuat untuk tujuan hiburan. Mohon maaf jika ada bagian yang menyentuh pengalaman pribadi. Semoga kalian diberi keteguhan hati dan hikmah dalam setiap permasalahan. Kalau kamu suka dengan cerita ini, jangan lupa subscribe, like, dan share agar jejak Lara terus tumbuh. Tulis di komentar kalian yang menonton dari kota mana saja. Saat pertama kali melangkah keluar dari kos kecilku di pinggiran Kuala Lumpur, udara pagi menyambut dengan dingin yang familiar, sejenis dingin yang selalu mengingatkanku bahwa aku sedang jauh dari rumah. Aku menekan pelan tombol pagar, memeriksa lagi kantong yang berisi bekal seadanya dan amplop kecil yang kubuat khusus untuk ibu. Nama tempat ini terasa asing di lidahku, tetapi rutinitas sudah menjelma menjadi sahabat setiaku. Berjaga, bekerja, menabung, mengirimi pulang. Hari-hariku dimulai sebelum matahari sepenuhnya terbit. Di pabrik perakitan, bunyi mesin menjadi pengiring yang tak pernah bosan. Jari-jariku menempel pada kebiasaan yang membuat uang mengalir ke rekening yang jauh di kampung. Siang hari aku menahan letih. Malamnya aku membersihkan piring di sebuah warung kecil. Dua pekerjaan yang kujalan demi satu tujuan, kebahagiaan ibu. Beberapa minggu lalu aku menyimpan rahasia kecil. Aku membeli sebuah kalung emas sederhana dan sebuah ponsel untuk ibu. Tabungan yang kupendam selama setahun hampir habis. Tetapi setiap dolar yang melayang dari tanganku terasa seperti doa. Aku membungkusnya rapi, menulis sepucuk surat, kata-kata sederhana yang berisi rinduku, lalu mengirim paket itu agar tiba pada hari ulang tahun ibu. Di saat-saat seperti itu, kantong di hatiku terasa penuh, seolah semua penatku punya makna. Namun sebuah panggilan video yang kuharap akan menjadi momen haru, berubah menjadi pecahan kaca yang melukai. Hendra mengangkat telepon dengan senyum lebar, mengucapkan salam dengan akting yang membuat hatiku hangat sesaat. Lalu ia menyingkap kamera sedikit, dan tampaklah ibu, wajah yang dulu penuh cahaya kini menipis seperti kertas usang. Matanya tak lagi bersinar, ada garis kelelahan yang bukan karena usia semata. Kata-kataku tertahan di tenggorokan. Ibu, kado sudah sampai, ya? Suka gak tasnya? Tanyaku terengah, berusaha menampakkan riang. Ibu tersenyum pelan, tetapi senyum itu tidak menyentuh matanya. Ia menoleh seolah memeriksa sesuatu, lalu dengan suara lirih ia berbisik. Nak, selama ini aku tinggal di gudang belakang rumah. Layar ponsel mendadak hening seperti malam yang memutuskan tidak lagi memberi jawaban. Jantungku seolah ditarik keluar. Gudang? Kata itu terus berputar seperti piring yang pecah. Aku menekan ulang panggilan, tapi nomor Hendra tak bisa dihubungi. Setelah itu sinyal seperti menelan suaraku. Aku terpaku, lututku lemas, lalu ambruk di lantai kos yang dingin. Semua pengorbananku, lelahku, harapanku, seakan dipermainkan. Air mataku meledak bukan karena sedih semata, melainkan karena luka yang berubah jadi bara. Semalaman aku mendesah, merancang rencana yang lebih dingin dari udara kota ini. Menangis tidak akan mengembalikan martabat ibu, kecuali aku bertindak. Kata-kata ibu di gudang itu menjadi peta yang memintaku bergerak. Aku tahu tindakan gegabah justru akan menempatkan ibu pada bahaya. Jadi aku memilih topeng. Pura-pura bodoh, pura-pura percaya, sambil menenun strategi. Keesokan harinya aku berpura-pura riang. Aku menelpon Hendra dan memalsukan kicau bahagia. Aku menanyakan perkembangan renovasi, memuji foto-foto yang ia kirim, memujinya seolah tak curiga. Suaraku lembut, tawaku ringan, memancing mereka untuk lengah. Di balik itu, aku mengontak satu orang yang kutahu setia, sepupu yang kutopang sekolah waktu kecil. Ia yang dulu kubiayai kini tahu hutang budi lebih dari sekadar kata. Aku menjelaskan serba singkat lewat pesan terenkripsi. Sepupuku mengerti. Ia menjanjikan aksi, menyelinap dan merekam kondisi gudang, menyelamatkan ibu, lalu mengumpulkan bukti.
Rencana itu sederhana namun berisiko, tapi aku siap menanggungnya. Malam itu aku tidak tidur. Aku menyiapkan dana, mengatur alur komunikasi, mencatat tanggal dan waktu. Setiap langkah harus presisi. Seminggu kemudian, pesan dari sepupuku tiba. Ada foto-foto yang membuat darahku membara. Dipan reot, tikar tipis, piring kotor, baju lusuh. Semua bukti tentang pengabaian yang mereka bungkus dengan senyum dan kata manis. Aku menangis, tapi tangisku kini lebih dingin. Tangis itu berubah jadi bahan bakar. Kuatur napas, menyusun file bukti, foto, rekaman singkat, tangkapan layar transfer, dan pesan-pesan yang menunjukkan kebohongan. Semua itu kugabungkan ke sebuah folder rahasia di laptopku. Malam-malam setelahnya kuhabiskan merangkai strategi. Aku tahu publikitas akan jadi senjata pamungkas. Bukan untuk menghancurkan, melainkan untuk menuntut pertanggungjawaban. Namun selain medan sosial, aku juga menyiapkan jalur hukum, konsultasi awal lewat email ke lembaga bantuan hukum yang kutemukan melalui forum pekerja migran. Semua langkah harus terekam, legal, dan mudah dipertanggungjawabkan. Di kamar kos yang sempit itu, aku memandang foto ibu yang dulu selalu tersenyum. Kupajang sekali lagi di depan meja, sebagai pengingat mengapa aku harus kuat. Aku menutup laptop, mengatur napas, dan menuliskan satu kalimat pada diriku sendiri. Berani, teliti, dan tidak pernah mundur. Malam itu, aku tidur sedikit, puas bahwa besok langkah pertamaku akan dimulai, dengan mata terbuka, dan strategi yang sudah matang. Hari-hari setelah panggilan video itu menjadi beban yang tak tertahankan. Aku mencoba menutupi kegelisahan dengan bekerja seperti biasa, tersenyum pada rekan-rekan pabrik, tertawa kecil saat makan siang, bahkan pura-pura bersenda gurau dengan tetangga kos. Tapi begitu pintu kamarku tertutup, wajahku runtuh. Aku memandangi layar ponsel, berharap ada pesan masuk dari ibu, namun yang kutemukan hanya keheningan. Satu-satunya cahaya datang dari sepupuku di kampung. Lewat aplikasi pesan terenkripsi, ia mengirimkan foto-foto baru. Kali ini lebih jelas. Gudang itu tampak pengap, dindingnya lembab, lampu redup menggantung di kabel tua. Di pojok ruangan ada dipan reot dengan kasur tipis. Selimut lusuh menutupi tubuh seorang perempuan tua yang wajahnya kukenal betul, ibu. Tubuhnya tampak ringkih, kulitnya pucat kekuningan, rambut putihnya kusut. Ia tampak terlelap, mungkin terlalu lelah, mungkin juga pasrah. Mataku berair. Aku menatap foto itu lama sekali, menahan sesak yang membuat dadaku bergetar. Rasanya seperti dipukul berkali-kali. Bagaimana mungkin orang yang kucintai, orang yang kuserahkan seluruh hasil jerih payahku, diperlakukan seperti itu? Aku memikirkan ulang setiap transfer uang yang kulakukan selama ini. Gaji yang kutabung, uang lembur yang kupaksa tahan, bahkan sisa makan siang yang kutabung agar bisa menambah kiriman. Semua itu ternyata tak sampai ke tangan ibu. Justru ibu terbuang di gudang, sementara orang lain mungkin menikmati hasil keringatku. Aku menekan layar ponsel, memutar pesan suara dari sepupuku. Suaranya pelan tapi tegas. "Kak, aku sudah cek. Memang benar. Bibi tinggal di gudang ini." Aku rekam diam-diam, biar jadi bukti. Tapi hati-hati, mereka mulai curiga. Pesan itu membuatku sadar. Aku tidak bisa lama-lama hanya menangis. Aku harus memikirkan langkah berikut. Aku menyusun folder bukti di laptopku. Foto, rekaman suara, catatan transfer bank, bahkan tangkapan layar dari aplikasi pengiriman uang. Semua kususun rapi seperti puzzle yang akan segera kusatukan. Malam itu aku sulit tidur. Suara hujan mengetuk genteng kos, tetapi pikiranku jauh ke kampung halaman. Aku membayangkan ibu di gudang, tidur dalam kedinginan, mendengar suara tikus berlarian. Bayangan itu menusuk hatiku, membuatku menggenggam bantal erat-erat. Aku bersumpah, penderitaan ini tidak boleh dibiarkan. Keesokan harinya, sepupuku kembali memberi kabar. Ia berhasil menyelinap lebih jauh. Ia merekam suara percakapan antara dua orang, suara laki-laki yang keras dan seorang perempuan tua yang suaranya tajam. Mereka membicarakan uang kirimanku, bagaimana uang itu digunakan untuk membangun rumah besar dan membeli barang-barang mewah. Tidak ada satupun yang menyebut kebutuhan ibu. Aku menutup mulut, menahan teriakan. Kata-kata itu seperti belati. Aku tahu, waktuku tidak banyak. Mereka bisa saja menyadari bahwa ada yang mengawasi. Aku harus cepat. Di sela pekerjaan di pabrik,
Aku menulis email panjang ke sebuah lembaga bantuan hukum di Indonesia. Aku menceritakan kronologi dengan singkat, melampirkan bukti yang kumiliki, dan meminta saran langkah selanjutnya. Aku tidak tahu apakah mereka akan menanggapi, tapi setidaknya aku sudah mulai bergerak di jalur resmi. Malamnya, aku kembali membuka foto ibu. Aku memperbesar wajahnya, melihat keriput di sekitar mata, bibir yang kering, dan rambut yang tak terurus. Aku menyentuh layar ponsel dengan ujung jariku, seolah bisa menyentuh wajahnya langsung. Sabar ya, Bu. Aku akan pulang. Aku akan pastikan semua ini selesai. Air mata menetes, jatuh di layar ponsel, membuat gambarnya kabur. Tapi tekadku semakin jelas. Aku tidak lagi sekadar anak yang mengirim uang dari jauh. Aku kini adalah seorang perempuan yang harus melindungi ibunya dengan segala cara. Sejak malam ketika foto gudang itu kuterima, pikiranku tak pernah tenang. Aku bekerja seperti biasa di pabrik, tetapi jari-jariku bergerak tanpa jiwa. Mesin berputar, suara keras memekakan telinga. Namun di kepalaku hanya ada satu pertanyaan, kemana sebenarnya uang yang kukirim selama ini? Sepupuku kembali mengirimkan rekaman. Suara laki-laki terdengar jelas, menyebut jumlah uang besar yang baru saja ditransfer. Suara perempuan tua menyahut, "Bagus, rumah besar kita sebentar lagi jadi. Orang kampung akan tahu kita tidak kalah dengan tetangga." Kata-kata itu membuat darahku mendidih. Rumah besar? Sementara ibu tidur di gudang yang dingin dan lembab? Aku membuka aplikasi rekeningku malam itu, memeriksa catatan transfer. Setiap bulan, tanpa gagal, ada uang yang kukirim. Jumlahnya cukup untuk hidup layak, bahkan untuk menabung. Tapi ternyata, aliran itu tidak jatuh ke tangan ibu. Semuanya diarahkan ke rekening yang sama, atas nama laki-laki yang kini kucurigai telah bermain di belakangku. Aku mulai mengumpulkan bukti lebih sistematis. Aku mencetak catatan bank, menyimpan salinan digital di folder rahasia, dan menggabungkannya dengan foto serta rekaman suara. Setiap potongan itu membentuk gambar yang makin jelas. Pengkhianatan bukan hanya soal hati, melainkan juga soal harta. Namun aku tidak bisa gegabah. Jika aku langsung menghadap, aku bisa kehilangan segalanya, bahkan mungkin keselamatan ibu. Jadi aku memutuskan untuk terus memakai topeng. Aku tetap menelpon mereka, bertanya kabar dengan suara lembut, berpura-pura percaya. Kadang mereka bahkan memamerkan foto sedang makan di restoran atau menghadiri pesta. Senyum mereka menusuk, tapi aku membalas dengan senyum palsu. Sepupuku kembali melaporkan sesuatu. Ia menemukan ruangan khusus di rumah besar yang sedang dibangun. Ada lemari penuh pakaian mewah, sepatu kulit, bahkan perhiasan. Semua itu jelas bukan untuk ibu. Sepupuku sempat mengambil foto, dan ketika kulihat, tanganku gemetar. Mereka membangun kemewahan di atas keringatku, sementara ibu dijadikan beban yang disembunyikan di sudut rumah. Malam itu aku tak kuasa menahan tangis. Aku duduk di meja kos, menutupi wajah dengan kedua tangan. Air mata jatuh deras, membasahi catatan yang baru saja kutulis. Namun di sela tangis, ada api yang makin besar. Aku tahu waktunya semakin dekat. Bukti sudah cukup, tinggal bagaimana aku melangkah. Aku menuliskan rencana di buku kecil. Amankan semua bukti digital. Kirim sebagian ke pengacara untuk cadangan. Simpan salinan di cloud agar tidak bisa dihapus. Tunggu momen untuk membuka semuanya ke publik. Aku tahu, langkah keempat adalah pedang bermata dua. Begitu aku buka, mereka akan melawan habis-habisan. Tapi jika tidak kubuka, ibu akan tetap terjebak di sana. Sebelum tidur, aku menelpon ibu sekali lagi. Suaranya pelan, serak, nyaris hilang. Ia mencoba menenangkanku dengan berkata, "Nak, jangan terlalu khawatir. Ibu kuat." Tapi aku tahu, ia berbohong demi membuatku tenang. Tangisku pecah di telepon, meski aku berusaha menahannya. Malam itu aku memejamkan mata dengan satu janji. Aku akan bongkar semua topeng itu. Aku tidak lagi sekadar anak yang jauh. Aku akan jadi suara yang tidak bisa mereka bungkam. Hari itu aku sengaja menelpon lebih lama dari biasanya. Aku ingin melihat reaksi mereka. Ingin membaca bahasa tubuh yang tidak bisa ditutupi kata-kata. Suara laki-laki itu terdengar ceria, bahkan berlebihan, seperti aktor yang memaksakan tawa. "Semua baik-baik saja, jangan khawatir," katanya sambil mengarahkan kamera ke ruang tamu rumah.
Aku melihat sofa baru, hiasan dinding mahal, bahkan lemari kristal berisi gelas anggur. Aku tersenyum tipis, berpura-pura bahagia. Tapi di dalam hati, aku menandai satu demi satu. Itu bukan rumah yang dulu ku kenal. Tidak ada lagi kursi kayu sederhana yang biasa kami pakai bersama ibu. Semua sudah berganti dengan kemewahan yang tidak masuk akal jika dibandingkan dengan penghasilan mereka. Tiba-tiba, kamera beralih sekilas ke seorang perempuan tua yang sedang duduk di kursi mewah. Tubuhnya gemuk, tangannya penuh perhiasan, wajahnya tersenyum puas. Aku mengenalnya sebagai sosok yang sering menuntut, sering merasa berhak. Ia menatap kamera, lalu berkata, "Kami baik-baik saja di sini. Semua berkat kirimanmu." Kata-katanya manis, tapi matanya menantang. Aku membeku. Senyum itu bukan syukur, melainkan ejekan. Seolah-olah aku hanyalah sumber uang, bukan bagian dari keluarga. Aku menahan napas, lalu menutup telepon dengan alasan pekerjaan. Malam itu aku tidak bisa tidur. Kata-kata mereka bergema di kepalaku. Aku teringat wajah ibu di gudang yang lusuh, kontras dengan sofa mahal dan perhiasan emas yang kulihat barusan. Air mataku jatuh lagi, tapi kali ini bercampur dengan amarah yang mendidih. Aku menghubungi sepupuku, memintanya merekam lebih banyak. "Ambil video, jangan hanya foto," pintaku. Beberapa hari kemudian, ia mengirimkan rekaman berdurasi 2 menit. Di dalamnya terlihat ibu berjalan tertatih menuju kamar mandi luar, ditemani cahaya lampu kecil. Tubuhnya gemetar, napasnya berat, tapi tidak ada yang menolong. Di balik rekaman itu terdengar suara musik keras dari ruang utama, tanda ada pesta sedang berlangsung. Aku menutup mulutku dengan tangan, terisak tanpa suara. Hanya Tuhan yang tahu bagaimana rasanya melihat ibuku hidup seperti itu, sementara orang lain berpesta dengan uangku. Aku menyalakan laptop, membuka folder bukti, dan menambahkan rekaman itu. Semakin hari, folder itu semakin penuh, semakin berat, tapi juga semakin kuat. Aku tahu, sebentar lagi saatnya tiba. Untuk memperkuat langkahku, aku mengirimkan sebagian bukti ke pengacara yang sudah menghubungiku. Balasannya membuatku terkejut. Kasus ini bisa masuk ranah hukum serius. "Jangan berhenti, terus kumpulkan." Kata-kata itu seperti bensin bagi apiku. Namun aku juga sadar, aku bermain dengan waktu. Semakin banyak aku tahu, semakin besar kemungkinan mereka mencurigai. Benar saja, suatu malam teleponku berdering. Suara laki-laki itu bertanya dingin, "Kau banyak sekali menanyakan kabar belakangan ini. Kau sebenarnya sedang apa?" Aku terdiam, lalu tertawa kecil. "Aku hanya kangen. Itu saja." Aku berusaha menutupi gemetar di suaraku. Setelah telepon ditutup, aku merasakan keringat dingin mengalir di punggung. Mereka mulai curiga. Aku harus lebih cepat. Aku menuliskan rencana baru. Dalam seminggu, aku akan menyusun video panjang berisi semua bukti, lalu mengunggahnya ke media sosial. Aku tahu risikonya. Mereka akan membenciku, bahkan mungkin mencoba balas dendam. Tapi aku tidak bisa lagi diam. Ibu harus bebas dari penjara tanpa jeruji itu. Aku menatap cermin, melihat wajahku sendiri, pucat, lelah, tapi matanya penuh api. Aku berkata pelan pada bayanganku, "Kau bukan lagi korban. Kau kini saksi dan penuntut. Jangan mundur." Hari yang kutunggu akhirnya tiba. Folder bukti di laptopku sudah penuh. Foto gudang lembab, rekaman suara percakapan tentang uang, video ibu berjalan tertatih, hingga tangkapan layar transfer bank. Semua sudah kususun menjadi sebuah cerita yang tak bisa disangkal. Malam itu aku duduk di depan layar, menyatukan semua menjadi video berdurasi belasan menit. Suaraku sendiri menjadi narasi. Lirih, penuh luka, tapi tegas. Aku mengunggah video itu ke media sosial, akun yang sudah kusiapkan dengan nama samaran. Jemariku gemetar saat menekan tombol publish. Dalam hitungan jam, notifikasi mulai berdatangan. Komentar mengalir deras. Orang-orang marah, iba, terkejut. Video itu dibagikan berkali-kali, bahkan menembus grup-grup komunitas pekerja migran dan aktivis hak keluarga. Keesokan paginya, teleponku berdering tanpa henti. Ada yang memberi semangat, ada yang menawarkan bantuan hukum, bahkan ada jurnalis yang ingin mewawancarai. Aku hanya menjawab singkat, "Ini bukan soal diriku, ini soal ibuku." Sementara itu,
Kabar dari kampung beredar cepat. Rumah besar yang dulu mereka bangun dengan sombong kini dikerumuni warga. Orang-orang berbisik, menunjuk, bahkan ada yang terang-terangan mencaci. Foto-foto rumah mewah itu kini jadi simbol kebohongan. Sepupuku mengirim pesan singkat. Mereka panik. Suasana panas. Mereka saling tuduh. Aku membaca pesan itu dengan napas berat. Bagian diriku merasa puas. Setidaknya topeng mereka mulai retak. Tapi bagian lain merasa takut. Bagaimana jika ibu semakin terancam? Aku segera menghubungi pengacara, mengirim salinan video dan bukti. Ia menjawab tegas. Dengan semua ini, kita bisa melapor resmi. Kau punya pijakan kuat. Kata-katanya menyalakan keberanian di dalam dadaku. Namun hari itu juga, sebuah panggilan masuk dari nomor yang kukenal. Suara laki-laki itu terdengar marah bercampur panik. Kau sudah membuat aib keluarga. Apa yang kau inginkan sebenarnya? Aku menarik napas, mencoba menahan gemetar. Aku hanya ingin ibu diperlakukan layak. Itu saja. Ia terdiam beberapa detik, lalu menutup telepon dengan kasar. Aku memandang layar ponsel yang gelap, menyadari bahwa aku baru saja menyalakan api yang lebih besar. Malamnya, aku mendapat kabar mengejutkan. Video yang kuunggah bukan hanya viral, tapi juga sudah menarik perhatian lembaga bantuan hukum dan organisasi sosial. Mereka menyatakan siap turun langsung ke kampung. Mereka berjanji akan mengevakuasi ibu dan mendampingi proses hukum. Aku menutup wajahku dengan tangan. Air mata mengalir lagi. Tapi kali ini berbeda. Tangisan itu bukan hanya karena luka, melainkan karena sedikit kelegaan. Untuk pertama kalinya, aku merasa tidak sendirian. Namun aku juga tahu, perjuangan belum selesai. Viral hanyalah permulaan. Medan hukum dan sosial menanti. Aku harus lebih kuat dari sebelumnya. Aku menatap foto ibu yang terpajang di dinding kos, lalu berbisik. Tunggu sebentar lagi, Bu. Aku akan pulang membawa kebebasan. Beberapa minggu setelah video itu meledak di media sosial, hidupku berubah sepenuhnya. Aku masih bekerja di pabrik setiap pagi, masih menyeka keringat di bawah panas mesin, tapi hatiku terasa lebih ringan. Setiap kali notifikasi masuk di ponsel, aku melihat dukungan yang terus mengalir. Pesan dari orang asing yang ikut menangis, tawaran bantuan dari komunitas, bahkan doa dari sesama pekerja migran yang merasakan luka yang sama. Namun yang paling penting, ibu kini sudah tidak lagi di gudang. Sepupuku dan organisasi bantuan berhasil mengevakuasi. Mereka menempatkan ibu di rumah singgah sementara, dengan tempat tidur layak, makanan cukup, dan perawatan kesehatan. Untuk pertama kalinya dalam waktu lama, aku melihat ibu tersenyum tulus di layar panggilan video. Senyum itu masih lemah, tapi nyata. Aku menatap wajahnya dengan air mata mengalir. Bu, maaf baru sekarang aku bisa melindungimu, kataku. Ia hanya menggeleng. Nak, kau sudah berbuat lebih dari cukup. Kau membuat ibu merasa berarti lagi. Kata-kata itu menusuk hatiku. Selama ini aku sering merasa gagal, merasa uangku tak pernah cukup, merasa jarak membuatku bukan anak yang baik. Tapi ternyata, keberanian untuk melawan kebohongan adalah hadiah terbesar yang bisa kuberikan. Di kampung, kabar tentang rumah mewah itu menyebar lebih cepat dari angin. Orang-orang tak lagi memandang mereka dengan hormat. Rumah besar yang dulu dipamerkan kini menjadi simbol malu. Setiap kali lampunya menyala, orang hanya menunjuk sambil berbisik. Itu rumah hasil memakan keringat orang lain. Tidak ada lagi gengsi. Yang tersisa hanya aib. Aku tidak pernah mencari balas dendam dengan cara merendahkan. Aku hanya ingin kebenaran berdiri. Namun, melihat topeng-topeng itu jatuh, ada rasa lega yang tak bisa dipungkiri. Semua orang kini tahu siapa yang benar, siapa yang berkhianat. Malam-malamku tidak lagi penuh tangisan. Aku mulai menulis kembali, bukan sekadar laporan bukti, melainkan catatan kecil tentang perjalanan ini. Aku menulis tentang air mata, tentang ketakutan, tentang keberanian yang lahir dari keputusasaan. Aku menulis tentang bagaimana seorang anak bisa bangkit bukan dengan kekuatan uang, tapi dengan kekuatan hati. Aku sadar, luka ini tidak akan hilang begitu saja. Pengkhianatan akan selalu menjadi bagian dari ingatan. Tapi aku juga sadar, luka ini telah membentukku. Ia membuatku lebih tajam membaca manusia, lebih berani melawan, dan lebih bijak memaknai cinta keluarga. Suatu sore di Kuala Lumpur, aku duduk di tepi jendela kos,
memandang matahari tenggelam di balik gedung-gedung tinggi. Warna oranye membanjiri langit, burung-burung terbang pulang, dan suara azan dari surau kecil mengalun lembut. Aku menutup mata, membiarkan angin masuk, lalu berbisik, "Terima kasih, Tuhan. Kau mengizinkanku melewati badai ini." Aku tahu perjalanan belum selesai. Masih ada proses hukum yang harus dilalui. Masih ada langkah panjang untuk memastikan ibu benar-benar aman. Tapi aku tidak lagi takut. Karena aku belajar, selama ada kebenaran, selalu ada jalan. Kini aku punya tujuan baru. Aku ingin membantu pekerja migran lain yang mengalami nasib serupa. Aku ingin suaraku tidak hanya berhenti pada cerita pribadiku, tapi menjadi bagian dari suara yang lebih besar. Karena aku tahu, di luar sana banyak anak yang mengirim uang dengan penuh cinta, tapi kisah mereka berakhir di tangan orang yang salah. Aku menutup catatanku malam itu dengan senyum kecil. Aku tahu luka ini akan selalu menjadi bagian dari hidupku. Tapi aku juga tahu, dari luka ini lahirlah jalan baru. Jalan untuk melindungi, jalan untuk menyuarakan, jalan untuk menebus semua air mata yang pernah jatuh. Dan aku percaya, meski jejak lara tertinggal di belakang, langkahku ke depan akan membawa cahaya.